Betul. Jadi memang Nisa menjadi orang ketiga yang menyebabkan pernikahan Ayus dan Riri sekarang sedang dalam gugatan perceraian? Iya betul Kak Ros, berita yang beredar saat ini itu memang betul. Abang saya dan kakak ipar saya, Eri, memang sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiganya adalah Nisa? Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabian. Nisa Sabian. Adik kandungnya Ayus. Iya. Oke, baik. Kemarin kamu sempat membalas komen gitu ya. Ada juga orang yang pertama kali membocorkan ke akun Mak Nyinyir gitu ya. Itu kamu atau bukan? Bukan. Jadi dari keluarga Ayus sendiri, adik-adiknya ataupun dari keluarga Pak Eri sendiri, adik-adiknya tidak pernah ada yang berjumpa aib ini, Kak. Jadi dari adiknya Ayus maupun adiknya Riri tidak ada yang membuka itu? Tidak, adiknya Kariri juga tidak. Oh, adiknya Kariri juga tidak. Tapi barangkali Iya. Mungkin sepupunya, karena dia menyebut memang bukan adik tapi sepupu. Iya betul. Jadi itu ternyata yang membuka permasalahan di publik pertama kalinya adalah saudara sepupu dari Kak Riri, oke baik. Nah, tapi Nova, pada saat di akun Instagramnya Nisa Sabian, itu kan ada yang berkomentar, oh ini pelakornya. Tetapi jawaban kamu itu bunyinya adalah, jawabannya coba bisa dibacakan jawabannya? Banyak sekali order kepada saya ya, mohon maaf. Siapa namanya? Oh ya, oke. Komen kamu, jawaban kamu di jawaban Nisa Sabian waktu itu bunyinya adalah seperti ini ya. Coba ada nggak sih ininya? Bunyinya adalah kamu juga sakit katanya gini. Iya Kak, sebenarnya udah sakit hati banget lihat kenyataan ini semua, apalagi kita sesama perempuan. Ini kamu jawabnya adalah kakak ngerti kalian sakit hati banget sama kenyataan ini. Sama kok keluarga kakak juga masih sakit hati. Tapi jangan balas dengan kejahatan ya dek. Kita punya Allah, biar Allah yang balas perbuatan dia. Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kita doain Mami aja semoga Allah ganti kesedihan dan kepedihan yang Mami pendam selama 2 tahun ini. Allah ganti dengan kebahagiaan. Ini maksud jawaban kamu ini apakah benar bahwa memang ada perpisahan antara kakak kamu dengan Kak Eri itu adalah karena ada orang ketiga yaitu Nisa? Iya betul. Betul. Jadi memang Nisa menjadi orang ketiga yang menyebabkan pernikahan Ayus dan Riri sekarang sedang dalam gugatan perceraian? Iya betul Kak Ros, berita yang beredar saat ini itu memang betul. Abang saya dan kakak ipar saya, Eri, memang sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiganya adalah Nisa? Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabian. Nisa Sabian. Kamu mengetahui ini apakah ada buktinya atau memang baru dengar-dengar atau melihat sendiri atau bagaimana, Nova? Ada buktinya Kak.
Buktinya berupa? Ada videonya, ada chatnya. Oke. Dan betulkah bahwa memang sudah ada pernikahan begitu antara Ayus dan Nisa? Oh, itu saya tidak tahu, Kak. Oh, tidak tahu ya. Tapi memang ada hubungan spesial gitu antara Nisa dan Ayus. Iya, betul sekali. Betul sekali. Dan itu yang menjadi dasar Kak Eri kemudian menggugat cerai. Iya, Dan memang sudah berlangsung 2 tahun ini. betul. 2 tahun ini. Keluarga mengetahui ini sejak kapan sebetulnya? Suaranya hilang. Oh. Keluarga mengetahui ini kapan sebetulnya? Apakah dari 2 tahun yang lalu atau baru-baru saja? Ya, oke. Jadi sekitar bulan Juli 2019 ya, kalau tidak salah. Itu awal pertama kali Kak Eri mengetahui perselingkuhan mereka melalui chat dari handphone abang saya sendiri, yang mungkin abang saya lupa untuk menghapus chatnya, jadi meninggalkan jejak dari situ. Oke. Nah, Kak Eri langsung konfirmasi ke abang saya, Kak Ayus, juga langsung ketemu dengan Nisa. Dan mereka berdua minta maaf, juga mengakui bahwa mereka memang sudah menjalin hubungan ini sudah lama. Sudah lama berarti dari Iya. sebelum 2019. Tepatnya saya tidak tahu mereka menjalin hubungannya sejak kapan, tapi ketahuannya oleh Kak Eri itu sejak 2019. Oke. Nah, saat itu Kak Eri tidak langsung memberitahukan perihal ini kepada keluarga. Awalnya Kak Eri hanya menyimpan sendiri, Iya. mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi di akhirnya Kak Eri bercerita kepada saya, adiknya, seperti itu. Saya juga sudah menemui Nisa saat itu. Saya minta Nisa agar melepaskan abang saya. Saya pikir, Kak Eri pikir ini sudah tidak akan terjadi lagi. Saya pikir juga keluarga Kak Eri sudah baik-baik saja dengan abang saya. Kami juga sudah memaafkan. Kak Eri juga berharap tidak perlu ada yang tahu soal ini, karena Kak Eri masih percaya kalau Mama akan kembali ke Kak Eri, seperti itu. Tapi ternyata kedua kali itu terjadi lagi. Ketahuan Dan lagi. akhirnya saya bilang ke Kak Eri tidak bisa menyimpan ini sendiri. Kak Eri harus coba konsultasi ke orang yang lebih mengerti soal ini. Iya. Kak Eri juga coba untuk cerita ke Mama. Mama yakin Mama bisa menasihati anak saya. Jadi di perselingkuhan kedua akhirnya keluarga tahu. Kami juga masih memaafkan. Tapi terjadi lagi ketiga dan keempat kali, sehingga akhirnya Kak Eri memutuskan untuk berpisah saja. Oh, gitu. Nah, kamu kan juga sempat merepost sebuah komentar dari, saya nggak tahu dari siapa, yang menceritakan bahwa Kak Eri ini memang mensupport sekali suaminya pada saat dulu sampai rela berjualan kacamata secara online. Itu betul seperti itu ya, Nova? Betul sekali. Betul sekali, karena memang abang saya di awal bukan orang yang berada yang harus. Iya. Kami dari keluarga yang biasa saja, lalu kami masuk dalam keluarga kondisi ekonomi memang belum stabil, jadi Kak Eri bantu ekonomi keluarganya dengan berjualan baju, kerudung, berjualan kacamata, jam tangan, pulang balik, pagi, pulang malam, seperti itu. Sempat mencoba juga jadi Iya. Dan sekarang kondisi wedding. makeup wedding. Jadi dan sekarang kondisi keluarga sebetulnya sudah secara ekonomi sudah baik begitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Bisa bilang gitu. Nah, dari keluarga sendiri ya, dari Nova sendiri yang menceritakan ini begitu ya, mengkonfirmasi berita yang berhembus akhir-akhir ini, harapannya sebetulnya apa, Nova? Dari Nova, dari keluarga besar Ayus, kami berharap AA Ayus kembali ke Kak Eri, karena Kak Eri yang menemani orang dari nol
sampai seperti sekarang ini. Oke. Ada harapan juga untuk Nisa Sabian? Harapannya semoga bisa mau melepaskan abang saya. Oh, melepaskan. Jadi bukti-bukti yang dimiliki baik Kak Eri maupun yang juga dilihat oleh keluarga, ada bukti chat, ada bukti video juga. Ini apa? Video pengakuan begitu? Itu pribadi ya, Oke. Kak Ros, maaf. Oke. Ini juga banyak sekali netizen yang minta kami untuk membuka bukti-bukti. Aku mohon maaf, ini masalah pribadi. Baik. Tapi intinya adalah Jadi kami hanya akan buka bukti-buktinya di persidangan. di persidangan. Tapi intinya bahwa ini bukan cuma dugaan semata, tapi memang sudah confirm memang ada hubungan spesial antara Kak Ayus dengan Nisa begitu. Iya, betul. Karena kalau ini hanya dugaan, pastinya dari abang saya dan Nisa akan menyangkal. Oke, baik. Tapi mereka berdua mengakui mereka memang saling mencintai. Oke. Kamu, harapan kamu atau pesan kamu sendiri untuk Kak Eri dan keluarganya yang pastinya juga yang kemarin juga memulai proses pengajuan gugatan cerai, harapan kamu dan keluarga itu seperti apa sebetulnya, Nova? Harapan saya dan keluarga untuk Kak Eri, walaupun Kak Eri sudah berpisah dengan abang saya, sampai kapanpun Kak Eri adalah bagian keluarga besar saya. Karena yang sayang sama Kak Eri itu bukan hanya saya, adiknya Ayus, tapi mama saya, bapak saya, kakek nenek saya, om tante saya, semua keluarga besar Kak Ayus sangat menyayangi Kak Eri. Karena Kak Eri sangat baik dan tulus kepada saya. Jadi itu ya harapannya. Nah, Nova, dengan kamu mengkonfirmasi berita ini kan akan ada banyak sekali netizen yang kemudian berkomentar, entah itu ke Nisa ataupun ke Kak Ayus gitu ya. Kamu sendiri harapannya itu apa buat netizen-netizen yang barangkali juga turut prihatin dengan masalah ini? Iya, oke. Sebentar ya, Sarah, ini banyak yang menuduh atau memojokkan kalau ini hanya sekedar pansos. Saya tekankan sekali lagi, ini benar adanya. Kami sama sekali tidak pansos, sebuah teman-teman yang memang tidak mengetahui kejadian ini sebenarnya. Tolong jaga lisan untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk, mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan. Dan untuk teman-teman semua juga yang memang sudah tahu masalah ini dan akhirnya menyebarluaskan masalah ini juga, jangan menghakimi kakak ipar saya Kak Eri, jangan juga menghakimi abang saya Ayus, jangan juga menghakimi Nisa. Kami berharap mereka semua bisa memperbaiki hidupnya masing-masing. Baik Nova, terima kasih banyak untuk waktu dan keterangan kamu. Doa yang terbaik buat semuanya, terutama buat anak-anak. Semoga mereka dalam keadaan sehat juga. Semoga keluarga kamu semua dalam keadaan sehat. Nova, terima kasih ya Nova ya. Iya, sama-sama Kak Ros. Selamat siang. Selamat siang. Amal badan sudah, amal harta sudah, tapi ada amal hati di dalam. At-taqwa hahuna, takut kepada Allah SWT, takut berselingkuh, takut mengkhianati suami, takut mengkhianati istri. Hati-hati, kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya, bisa ada wajar, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, Ya. Dan mohon maaf, seseorang yang tekad melakukan kesalahan setelah diterangkan
Seseorang yang nekat melakukan kesalahan telah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kalau seandainya ada udzur sudah terlanjur jadi suami istri dan ternyata itu adalah sebuah cobaan hidup yang sudah menimpa kita sabarin ada pahalanya. Tapi untuk tidak melanjutkan boleh, itu hak syar'i. Karena orang berumah tangga ingin mencari ketentraman, itu asas pertama. Jadi boleh saja dia cerai, itu tidak kena masuk dalam hadis yang melaknat wanita yang minta cerai tanpa udzur. Nabi melihat di hadapannya ada orang, di depan orang itu ada daging segar bagus, dibiarkannya, ditengoknya pun tidak. Tapi ada daging busuk berulat, itu yang dia makan semuanya. Kata Nabi Jibril, ini siapa ini? Itulah orang yang punya istri baik, solehah, tapi ternyata dia selingkuh dengan sepia. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Nah, saudara sekalian, akhir-akhir ini kita sering membaca atau melihat video tentang pelakor. Nah, pelakor ini artinya perebut laki orang. Nah, ini bagaimana sebenarnya di dalam Islam, ya? Apakah sudah dibahas atau belum, begitu ya? Adakah dalilnya di dalam Islam? Jadi saudara sekalian, kita bisa mempelajari, melihat di dalam hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minnah." Ya. Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka bukan bagian dari kami. Berikutnya lagi, Nabi lagi melihat ada orang yang dikasih daging sudah direbus, daging yang baik, di sampingnya itu ada daging busuk, tidak direbus, bernanah dan berulat. Dia suruh pilih, mana kau pilih? Dia pilih daging mentah yang busuk lalu dia makan. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Bodoh sekali, dikasih masakan yang baik justru yang rusak dia pilih. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka berselingkuh, yang suka berzina. Bapak-bapak sudah dikasih istri yang halal, namanya sawah pak. Bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul boleh, cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang.